Halo teman-teman. Sejak konflik perbatasan yang mematikan pada tahun 1962, 1967 dan 2020, India dan Cina memiliki hubungan yang tidak bersahabat. Meskipun mereka tidak terus saling berhadapan di medan perang, dalam banyak hal lain, mereka berada dalam konfrontasi yang tegang satu sama lain. Apa saja masalah-masalah itu? Mari kita cari tahu bersama. Saat ini, Cina dianggap oleh banyak orang sebagai negara adidaya yang baru lahir. Mereka berpotensi lolos dari middle income trap, dan menjadi negara dengan standar hidup yang tinggi seperti negara-negara Eropa. Itu berita bagus dari banyak analis. Namun, India juga baru-baru ini diklasifikasikan sebagai kekuatan baru. Menurut penilaian dari Beijing, New Delhi akan segera menjadi pesaing terbesar mereka di Asia. Jika tersingkir, Cina akan bebas berkeliaran di kancah internasional. Jadi mereka punya rencana untuk menjatuhkan India. Salah satu tindakan pertama yang diambil Cina adalah membuat India memfokuskan investasinya pada tetangganya di Asia Selatan. Adapun Bhutan, Beijing telah memberikan tekanan dengan membangun jalan, desa dan fasilitas keamanan di tanah yang disengketakan. Pada 2017, India harus mengirim pasukan untuk turun tangan untuk berhenti di Doklam. Karena itu adalah area sensitif untuk keamanan mereka. Di dekat koridor Sikkim, yang bahasa sehari-hari dikenal sebagai leher ayam, Cina juga membangun jalan raya ke perbatasan. Jika terjadi konflik di timur, selama mereka mencekik leher ayam, orang India akan mati dan tidak bisa membantu. Hal yang sama berlaku untuk Nepal, di mana Cina berusaha menekan lebih banyak wilayah. Dan India mencoba melindungi negara di zona penyangga. Myanmar, di sisi lain, sangat dipengaruhi oleh Cina secara ekonomi dan politik. Kudeta 2021, secara luas dituduh didukung oleh Beijing. Sri Lanka dan Bangladesh berusaha menjaga hubungan baik dengan India dan Cina. Namun, mereka sering terombang-ambing oleh kantong besar Beijing. Pada akhirnya, Pakistan berfungsi sebagai saudara besi Cina di Asia Selatan. Negara ini telah menyebabkan India pusing dengan konflik. Semua hal di atas membutuhkan banyak waktu, upaya diplomatik dan kekuatan militer India. Membuat negara ini sibuk dengan pekerjaan dengan negara tetangga. Langkah kedua adalah kebijakan luar negeri Cina, pejuang serigala. Mereka sering mengganggu India dengan menunjukkan kelemahan New Delhi dibandingkan dengan Beijing. Misalnya, mereka memiliki kantong uang yang lebih kecil. Hal itu membuat dunia menaruh perhatian pada Cina, karena potensinya yang lebih besar. Dan secara default India dikeluarkan dari daftar. Langkah ketiga adalah keinginan Cina untuk menguasai kawasan Samudra Hindia. Saat ini, mereka telah menyelesaikan 4 pelabuhan. Kyaw Hiu di Myanmar, Hambantota di Sri Lanka, Gwadar di Pakistan, dan pangkalan militer Djibouti. Ada juga proyek yang belum selesai di Bangladesh dan Maladewa. Ini adalah bagian dari jalur maritim yang menghubungkan dari Laut Cina Selatan, yang disebut Cina sebagai Untayan Mutiara. Jika kita menggambar sedikit dengan cerdik, kita akan melihat sebuah kalung melilit India. Itu membuat India kesal. Pelabuhan-pelabuhan ini bertindak sebagai tempat transhipment untuk barang, memfasilitasi perdagangan. Tapi itu juga bisa menjadi persinggahan kapal perang Cina. Hal ini akan menantang posisi India sebagai kekuatan dominan di perairan Samudra Hindia. Tak hanya pelabuhan, Cina juga membangun jalur kereta api yang menghubungkan Myanmar. Satu ke Nepal dan yang lainnya ke Pakistan dan Iran. Melihat peta, kita bisa membayangkan, ada potensi pengepungan dengan India. Jika terjadi konflik, pasukan Cina akan segera hadir di semua sisi. Ini adalah sesuatu yang India telah bekerja keras untuk menemukan solusi. Jadi, apakah tindakan strategis Cina berhasil seperti yang diharapkan? Dalam kata-kata seorang ahli, Cina ingin membuat kalung untuk mencekik India. Tapi sayangnya itu terlalu sulit. Selama beberapa waktu terakhir, Perdana Menteri Modi telah melakukan diplomasi dengan banyak negara. Mempercepat penjangkauan diplomatik. Melalui itu, India telah membuat langkah yang sangat cemerlang, yang tidak diharapkan oleh Cina. Untuk Myanmar, mereka memberi kapal selam kilo, pengiriman 6 jet latih Kiran dan sejumlah pesawat pengintai pantai Briten Norman. Pada saat yang sama, tingkatkan pelatihan dan bantuan militer. Ini mengurangi beberapa titik tekanan Cina di Myanmar dan membawanya lebih dekat ke India. Untuk Bangladesh, mereka memasok pejuang HAL Tejas dan menyelesaikan sengketa maritim dengan syarat yang menguntungkan musuh. Dengan Sri Lanka, India membeli hak untuk menggunakan Bandara Internasional Matala Rajapaksa, yang terletak tepat di dekat pelabuhan Hambantota yang disewa oleh Cina. Selain itu, baru-baru ini mereka juga berjanji untuk mendukung kredit hingga $4 miliar untuk membantu negara menyelesaikan krisis utang. Dengan Maladewa, India memberikan pinjaman untuk membantu mereka membayar kembali Cina. Alhasil, harapan Beijing untuk membangun pelabuhan di negara ini cukup tipis. Dengan Pakistan, India berusaha untuk melemahkan dan mengisolasi negara ini di panggung internasional, menghindarinya memiliki kesempatan untuk bangkit dan bekerja sama kuat dengan Cina.
Selain itu, untuk mencegah Beijing berkembang secara bebas di perairan Samudera Hindia, India telah meningkatkan kerjasama dengan banyak negara lain. Di dalamnya, mereka menandatangani perjanjian dengan Singapura, yang memungkinkan akses langsung ke pangkalan Angkatan Laut Changi. Mereka juga menandatangani dengan Indonesia, memungkinkan akses ke Pelabuhan Sabang. Pada saat yang sama, India juga meningkatkan militerisasi Kepulauan Andaman dan Nicobar. Dengan demikian, secara teori, Cina akan dirugikan dalam hal jalur melalui Selat Malaka ke Samudera Hindia. Dan untuk mengimbangi pangkalan Djibouti Beijing dan Pelabuhan Gwadar, India juga mendirikan pelabuhan militer di Oman untuk dipantau. Terakhir, mereka juga menggunakan teknik yang mirip dengan Cina, yaitu berteman dengan negara tetangga lawan. Di mana mereka menyebut Vietnam sebagai berlian, menjalin kemitraan strategis yang komprehensif dan siap memasok banyak senjata penting ke Vietnam. India juga menandatangani perjanjian bantuan militer dengan Jepang, menciptakan dasar bagi kedua belah pihak untuk saling mendukung dalam senjata, peralatan serta logistik jika diperlukan. Perdana Menteri Modi adalah pejabat tinggi pertama yang mengunjungi Mongolia, dan menjanjikan dukungan kredit untuk membantu negara berkembang. Masih banyak lagi, tapi itu saja, bisa kita bayangkan, tingkat persaingan antara Cina dan India cukup menegangkan. Meskipun ini baru permulaan. Menurut beberapa analis, jika momentum ini berlanjut, kedua belah pihak akan menghadapi risiko konflik besar. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.